batu bolon ataupun ikat janji pranikah ini. Kita mulai dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendak dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang menetapkan perkawinan dari sejak semula. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang mengikat janji di hadapan Tuhan dan akan mengatakan bahwa mereka ini tidak akan mau bercerai. Hanya kematianlah yang boleh menceraikan. Oleh karena itu kami memohon, persatukanlah hati kami dalam kasih setia Tuhan. Tuntunlah mereka dalam Roh-Mu yang kudus, agar mereka boleh memenuhi seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ini. Bagimu lah hormat dan kemuliaan hingga selama-lamanya. Amin. Kasihnya pada
berucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan menyerahkan diri selama kepada yang paling mulia dan agung akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita, Kitab Imamat 18 ayat 4 sampai 5. Imamat 18 ayat 4 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita sekalian. Shalom. Jadi
Mungkin sebagian daripada kita bertanya-tanya dalam acara Makupul, dan khususnya warga GKP, apa itu acara Makupul? Jadi bila kita ketahui, itulah budaya. Dalam kehidupan masyarakat manusia ada berbagai bentuk budaya yang disakralkan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan teman kita suku Batak umumnya, Owa, Simalungun. Dia mengadakan Makupul itu dalam rangka pranikah, yaitu mengucap janji kesetiaannya untuk menjalani kehidupan perkawinan. Kalau kita orang Karo itu keadaan ini hampir bisa disamakan dengan Mama Bro Selapar. Jadi kalau orang Karo itu Mama Bro Selapar, di situ juga ditanya calon pengantin. Tapi yang bertanya umumnya kepala desa yang Sinjalapi, begitu kira-kira Sinjalapi. Jadi tanya, ya, mancam permen kami katanya, sudah tetap ukur dulu, maka kalau kami sudah. Jadi tahu kamu sanksinya, kalau kamu langgar, dia bilang begitu. Tahu sanksinya, kalau kamu nanti tidak lagi bersedia ketika saat untuk melangsungkan perkawinan, dendanya 7 kali lipat. Dan itu belum selesai, perkara ke polisi masih harus diteruskan. Nah, begitu. Nah, ketika itu diingatkan kepada laki-laki dan perempuan, lalu si laki-laki mengatakan saya sudah siap, si perempuan juga mengatakan saya sudah siap. Itu adalah bersamaan. Dalam kita suku Batak, baik Tobat, Malungun dan sebagainya, itu sudah disakralkan dalam ibadah kewaktian. Kalau kita orang Karo belum, masih dalam acara budaya. Nah, di situ bedanya. Jadi mungkin ada sebagian daripada kita masih bertanya-tanya apa itu persamaannya. Itulah dia persamaannya. Tapi yang jelas di situ bisa kita lihat, rupanya segala sesuatu yang harus kita lakukan, kita sudah siap untuk konsekuensi apa yang akan kita lakukan tersebut. Maksudnya mengatakan, tindakan yang hari ini kita katakan atau perbuatan yang hari ini kita lakukan, kita sudah siap untuk risiko dalam depan. Dan kita sudah siap untuk melaksanakan apa yang sudah kita ikrarkan, apa yang sudah kita tetapkan dalam hati ini. Ketika kita mengucapkan janji atau ikrar, itu sudah mengikat kita. Jadi perjanjian itu mengikat kedua belah pihak untuk saling sedia sekata melaksanakan janji yang dia ucapkan. Itulah. Dan dalam acara Makupul ini itu harus disadari dan direnungkan, janji atau ikrar yang diucapkan itu di hadapan Allah dan disaksikan oleh semua jemaat dan orang tua. Berarti apa sih? Resiko yang akan ditanggung apabila tidak setia dalam janji atau ikrar itu. Yang memberi penghukuman ada beberapa. Yang pertama, Tuhan Allah yang mendengarkan janji. Yang kedua, jemaat Tuhan, dalam tanda kutip warga gereja. Yang ketiga apa? Orang tua. Ini yang sering yang dirasakan orang yang melanggar janji. Dari Tuhan apa yang terjadi? Hatinya pasti tidak tenang, hatinya pasti hancur, dan semuanya akan mendapatkan mungkin saja murka Tuhan hadir dalam kehidupan. Dalam gereja atau jemaat apa sanksinya? Umumnya itu adalah orang yang melanggar ikrar itu akan dikenakan siasat gereja kepadanya. Bagi orang tua, apa sanksi yang diberikan? Orang tua itu akan merasa malu apabila anaknya berbuat demikian, dan mungkin saja orang tua akan marah sekali kepada anak yang tidak setia pada ikrar janji yang sudah diucapkan. Jadi unsur-unsur ini dalam kehidupan kita selalu mewarnai setiap langkah. Jadi terkadang kita tidak merasakan dan tidak memahami
Sehingga terkadang ada sebagian orang ikrar atau janji itu dianggapnya hanya merupakan hal biasa saja. Kenapa? Karena hukuman yang kita terima tidak seperti hukuman dalam hukum negara. Kalau hukum negara langsung diadakan pengadilan dan dikatakan hukumanmu penjara 10 tahun. Dia bilang begitu. Tapi kalau dari Tuhan tidak berbicara demikian begitu. Tapi Tuhan menegur kita dari keberadaan hidup kita dan situasi-situasi yang kita jalani dalam kehidupan kita. Dari jemaat gereja, dia hanya mengatakan bahwa saudara kita yang bernama ini telah melanggar ini, melanggar itu, sehingga dia dikenakan siasat gereja. Seperti tidak ada hukuman badan di sini. Orang tua menghukumnya dengan mengatakan bahwa kamu sudah membuat kami orang tuamu menjadi malu. Begitu, seperti beban moral. Tetapi apa yang kita perhatikan, beban moral itu mewarnai kehidupan kita sepanjang kita dalam menjalani kehidupan kita. Jadi jangan heran, umumnya ya, ketika kita bertengkar dengan suami atau dengan istri, itu jarang 2-3 hari sudah lupa. Tapi kebanyakan diingatnya terus sampai tua. Itulah sakitnya. Yang luar biasa, ada terkadang mengatakan si suami sudah lupa, tetapi ketika terjadi pertengkaran kembali, si istri mengungkapkan itu kembali. Berarti apa? Nggak hilang. Perasaan keterkaitan batin atau suasana hati akibat daripada pelanggaran itu bisa dirasakan sampai sepanjang hayat. Nah, jadi kalau kita renungkan, kita pikirkan sebenarnya hukuman atau akibat yang kita terima sungguh luar biasa, lebih luar biasa daripada hukuman yang kita lihat dalam umpamanya negara kita yang cenderung itu melaksanakan hukuman badan fisik yang diberikan kepada manusia. Karena hukuman fisik umpamanya kalau penjara 10 tahun, ketika sampai 10 tahun dia keluar sudah selesai, hukumannya sudah dijalani dan tidak akan dipenjara lagi mulai dengan karena kesalahan yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Sekali itu. Tetapi kepada Tuhan, perasaan kita, hati kita, ya, jiwa kita ini akan selalu diingatkan dalam kehidupan. Nah, jadi tidak heran ketika orang yang menjalani hidupnya jauh dari Tuhan atau senantiasa yang tidak mau melaksanakan aturan-aturan Tuhan dalam kehidupannya, umumnya kebahagiaannya hanya sementara. Dan mungkin saja penderitaan-penderitaan akan dia alami dan dia tidak mengerti kenapa penderitaan itu timbul dalam hidupnya. Karena dia sudah merasa berusaha yang terbaik, tapi ada saja yang terjadi dalam kehidupannya masalah-masalah yang timbul. Kenapa? Karena hidup kita, hidup manusia itu sepenuhnya ada di dalam Tuhan. Nah, itulah yang diingatkan dalam kitab Imamat kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel atau kita pada saat ini haruslah mengerti dan haruslah memahami rupanya kehidupan manusia itu senantiasa sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kuasa, Dia yang menciptakan dan Dia yang memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Dan untuk itu Tuhan juga sebenarnya memberikan aturan-aturan hidup dalam kehidupan setiap manusia.